Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim ibu-ibu Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang Kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara nama kiamat, halaman 470, adalah Yaumun Asir. Yaumun Asir artinya yaitu hari yang sulit. Ini tentu khusus bagi orang-orang kafir. Al-Usr adalah lawan dari Al-Yusr, mudah. Maksudnya, Maksudnya hari kiamat itu hari yang sulit bagi orang-orang kafir karena mereka benar-benar putus asa maksudnya, dan tidak punya harapan apa-apa lagi. Sehingga manakala orang-orang mukmin dikeluarkan dari neraka, mereka meminta dikeluarkan juga. Tapi dikatakan kepada mereka sebagaimana tersebut dalam firman Allah Ta'ala di surah Al-Mu'minun ayat 108, yang artinya tinggallah kamu dengan hina di dalamnya,
dan janganlah kamu berbicara denganku lagi. Sejak itulah tegas-tegas orang-orang kafir dilarang bicara, seperti yang akan dijelaskan lebih lanjut nanti dalam bab neraka insyaallah taala. Adapun bagi orang-orang mukmin, bagi orang yang beriman, ikatan mereka terlepas satu demi satu, yakni mengalami kemudahan demi kemudahan. Mula-mula mereka tidak mengalami berdiri yang lama, hisabnya disegerakan, timbangan amal baiknya diberatkan, lalu melintasi sirat dengan dinaungi amalnya. Sedang bagi orang-orang kafir, satu ikatan pun tidak ada yang lepas, malah meningkat kepada yang lebih sulit, hingga akhirnya masuk ke dalam neraka jahanam, negeri tempat tinggal yang kekal. Na'udzubillah untuk yang terakhir ini ya. Jadi kiamat itu sulit bagi orang-orang yang kafir atau bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudahan bagi orang-orang yang beriman. Saya mau tunjukkan peta secara umumnya saja ya. Peta secara umumnya, dan ini monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Dokter. Peta secara umumnya saja bahwa keadaan nanti secara umum ini sering saya sampaikan untuk mengingatkan kembali saja. Keadaan orang-orang di mahsyar nanti itu secara umum dibagi dua. Monggo. Ada yang mendapat fasilitas, ada yang tidak dapat fasilitas. Itu secara umum. Yang tidak dapat fasilitas tentu dia akan mengalami kesulitan. Kenapa? Karena dia tenggelam oleh keringatnya sedalam perbuatan dosa yang dia buat. Dalam hadis sebutkan ada yang sepuser, ada yang selutut, ada yang sepuser, ada yang seleher. Jadi tergantung dari amalnya aukamakal. Nah, ini berbeda dengan orang-orang yang beriman. Yang di mahsyar nanti dia mendapatkan fasilitas. Nah, fasilitas di mahsyar itu, assalamualaikum, semua pasti karena anugerah Allah, rahmat Allah pasti. Namun Allah menginformasikan melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu amat erat hubungannya dengan amal kita. Sekilas saja saya sampaikan karena sering saya sampaikan ini. Mulai dari hari berbangkit saja, yang Allah ceritakan dalam surah Al-Hadid ayat 12-13 itu. Orang beriman bangkit bercahaya, orang munafik bangkit tanpa cahaya. Mereka teriak-teriak, nebeng cahayanya dong, nebeng cahayanya dong. Sama malaikat dibentak, tidak boleh, mundur, cari cahayamu sendiri. Yang bercahaya tenang. Kenapa? Karena mahsyar itu gelap. Kalau dia tidak punya cahaya, dia akan bingung seperti orang munafik itu, teriak-teriak minta tolong. Karena bingung, karena gelap mahsyar itu. Monggo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini berbeda dengan orang yang mendapatkan cahaya, dia akan tenang. Maka dari sekarang persiapkan amalan-amalan yang mendatangkan cahaya, diantaranya apa? Wudu. Kalau kata Abu Hurairah radhiyallahu an, semakin luas anggota wudunya, semakin luas nanti cahayanya. Maka hati-hati kalau basuh bagian kepala, jangan begini ya. Jangan begini. Walaupun dalam madhab Syafi'i sah. Ngerinya nanti karena cuma ngasih airnya segini, nanti yang bercahaya cuma segini, kelap-kelip. Nah, dan dalam kitab At-Tadhkirah ini nanti disebutkan ada orang itu nanti yang cahayanya kelap-kelip itu. Nah, ini nasibnya antara-antara ini. Kalau yang terang jelas, yang kelap-kelip itu antara-antara. Terus belum lagi nanti pada hari kebangkitan itu sendiri, bentuk fisik kita dibentuk oleh Allah berdasar amal kita. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari di mana
kita bangkit dari kubur kita nanti itu dengan bentuknya yang macam-macam, bukan macam-macam, macam-macam. Untuk diperlihatkan kepada kita akibat dari perbuatan kita. Monggo. Maka yang secara eksplisit Allah sebut di surat Toha ayat 124 sampai 126 itu kan. Di surat Toha ayat 124 sampai 126 itu. Di mana di mahsyar nanti ada orang yang berkata kepada Allah dengan mengatakan, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau giring hamba dalam keadaan buta, padahal dulu di dunia saya ini melek. Setengah protes dia. Apa jawaban Allah dalam ayat itu? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Sebagaimana dulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya, sebagaimana dulu kamu mengabaikannya, sekarang pun kamu diabaikan. Jadi ada orang di dunia melek, di akhirat buta itu gara-gara di dunia tidak pernah matanya dipakai untuk melihat ayat-ayat Allah. Dan bisa jadi ada orang di dunia buta, di akhirat malah melek. Kenapa? Karena hatinya sering dipakai untuk melihat ayat-ayat Allah. Jadi keadaan kita nanti dibentuk oleh Allah berdasar informasi amal. Kalau badan kita yang ini dibentuk atas dasar informasi genetika kedua orang tua kita, dibentuk dengan itu oleh Allah. Tapi kalau badan kita yang nanti dibentuk oleh Allah berdasar informasi amal. Terus kemudian belum lagi yang nanti wujuhu yauma idzin na'imah lisa'iha radiyah. Ada yang wajahnya sumringah nanti bangkit. Kenapa? Semasa hidupnya dia selalu puas dengan keputusan Allah. Kalau enggak sabar ya syukur. Lisa'iha radiyah. Tapi ada yang wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Tertunduk, malu, lecek, kumel, bahkan cacat itu. Kenapa? Karena amilatun nasibah, duablek semasa hidupnya. Kalau bahasa sederhananya gitulah. Wes, singkat kata singkat cerita, sampai situ saja kita udah ngerti kan? Tentang bagaimana yang satu dapat fasilitas, yang satu tidak dapat fasilitas. Kenapa? Karena amalnya. Walaupun untuk fasilitas itu semua karena anugerah Allah, rahmat Allah. Namun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahukan bahwa itu hubungannya dengan amal. Jadi kalau ingin dirahmati oleh Allah, maka beramallah. Itu seperti itu. Walaupun rahmat Allah bisa menjangkau siapapun, walaupun orang itu tidak beramal. Tapi tugas kita adalah harus beramal, karena disitulah ada rahmat Allah. Beramal soleh maksudnya ya. Itu seperti itu. Belum lagi penjelasan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang mengatakan menjelaskan bahwa nanti seseorang itu ketika bangkit dalam keadaan lapar, dahaga, telanjang, tidak berbusana, belum dikhitan dan tidak beralas kaki. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mensyarah hadis yang sahih itu akan makal, hadisnya sahih disyarah oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Sebarang siapa yang di dunia pernah memberi makan dan minum, maka nanti di akhirat dia akan diberi makan dan minum sehingga dia tidak akan kelaparan dan kehausan. Barang siapa yang di dunia dia pernah memberi pakaian, maka di akhirat dia akan diberi pakaian sehingga dia tidak akan telanjang. Siapa yang di dunia pernah memberikan sendal atau sepatu, maka nanti di akhirat dia akan diberi sendal dan sepatu sehingga tidak nyeker. Siapa yang di dunia pernah ngasih tumpangan kendaraan, maka nanti dia akan diberi kendaraan, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sehingga dia tidak akan jalan kaki. Itu fasilitas-fasilitas akhirat itu. Itu erat hubungannya dengan amal. Walaupun intinya semua itu adalah fadl atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu baru pada sesi awal kebangkitan. Belum saat nanti di mahsyar yang saya bilang tadi ada yang dapat fasilitas dalam bentuk mimbar-mimbar dari cahaya. Isinya antara lain adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ada dhillun yauma la dhilla illa dhillu dalam hadis sahih Muslim, di mana ada naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah yang untuk 7 orang itu, 7 model orang maksud saya.
Kemudian ada haud telaga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu berlaku untuk orang-orang yang diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis singkat kata singkat cerita, keadaan kita di mahsyar nanti dapat atau tidak dapat fasilitas itu diantaranya erat hubungannya dengan amal kita. Walaupun semua itu intinya fadl dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Setelah itu yang enggak dapat fasilitas tadi tenggelam oleh keringatnya tadi itu. Sesuai dengan kadar amalnya. Sampai nanti datang pembagian rapot. Ada yang terima rapot dari arah depan dan kanan selamat dia, ada yang terima rapot dari arah kiri dan dilempar dari belakang alamat celaka. Nanti dipanggil satu persatu dengan namanya dan nama bapaknya. Ada yang protes ibunya enggak sebut Ustaz, ya wis ibu barang lah. Ya biasanya orang Arab itu menyebut sebagian maksudnya untuk semuanya maksudnya. Maka dipanggil satu persatu, ada yang bebas hisab, semoga kita termasuk di dalamnya, amin. Semoga kita semua ini bebas hisab, bebas adab, amin. Allahumma amin. Kemudian yang kedua, ada yang dihisab dengan hisab yang mudah dan ada yang didesak dalam hisabnya alamat celaka. Nauzubillahi min syarri dzalik. Lagi-lagi kembali pada amal juga itu. Saya sering sampaikan di sini kalau ingin dihisab yang mudah, pertama minta kepada Allah hisab yang mudah. Berbanyak tobat, minta ampun kepada Allah, banyak-banyak memaafkan sesama, permudah urusan sesama dan tutup aib saudara kita. Insyaallah dimudahkan oleh Allah dalam hisab. Itu baru hisab. Nanti menuju langkah berikutnya namanya mizan. Mizan ini ada yang ditimbang, ada yang enggak ditimbang. Yang enggak ditimbang ada dua macam, ada yang celaka, ada yang selamat. Yang selamat karena dia tidak punya keburukan, hanya kebaikan saja, para nabi dan rasul, enggak ditimbang amalnya. Ada yang ditimbang amalnya, enggak ditimbang amalnya karena enggak punya pahala, dosa tok isinya. Ya, karena mati dalam keadaan kafir, naudzubillahi min syarri dzalik, enggak ditimbang juga alamat langsung celaka, naudzubillahi min syarri dzalik. Ada yang timbangannya kalah, diupayakan syafaat dan berhasil. Ada yang timbangannya kalah dan langsung masuk neraka, naudzubillahi min syarri dzalik. Dalam proses hisab itu ada yang bangkrut, ada yang tidak bangkrut. Yang bangkrut adalah orang yang datang membawa amalnya yang begitu banyak. Dia bawa sholatnya, dia bawa hajinya, dia bawa puasanya. Tapi semasa hidupnya dia suka mencaci ini, suka memaki ini. Maka didatangkanlah orang-orang yang pernah dizolimi sehingga menuntut pahalanya. Dan hingga pahalanya habis maka diberikan dosa orang yang dizolimi pada orang yang menzolimi itu sampai akhirnya dia bangkrut. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Hadis sahih Muslim, au kama qala. Sampai nanti begitu mizan melangkah antri menuju sirat. Ada jalur ahli surga, ada jalur ahli neraka. Di kitab nanti di belakang diterangkan ada satu riwayat di mana ada orang yang dulu di dunia pernah dibantu. Yang bantu masuk barisan ahli neraka, yang dibantu masuk barisan ahli surga. Nanti kita ketemu di sini ada riwayatnya itu okamakal. Walaupun ada yang mendhaifkan tapi maknanya insyaallah sahih riwayatnya itu. Maknanya sahih insyaallah kamakal. Nanti di belakang kita ketemu nanti insyaallah. Ya 5 tahun lagi dah insyaallah. Enggak. Singkat kata singkat cerita, apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi adalah orang yang pernah dibantu itu ngomong sama orang yang pernah bantu pas ngantri mau lewat sirat. Cuman yang satu antrian ahli surga, satu antrian ahli neraka. Ternyata ngantri sirat itu sudah dikapling oleh Allah sudah. Di mahsyar sudah ada kaplingnya. Ngantri sirat itu sudah ada kaplingnya. Karena kan az-zumar wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Digiring masuk ke surga orang-orang yang bertakwa dengan rombongan-rombongannya, digiring masuk ke neraka orang-orang yang kafir pada Tuhan itu dengan rombongan-rombongannya. Itu ngantri di sirat itu sudah dikapling itu. Maka ketemulah pas antri itu ketemu. Kata dari riwayat yang nanti insyaallah kita ketemu ya. Ini mafhum riwayat. Kata yang dibantu kalau bahasa kita, loh di hadisnya enggak ada loh, itu modifikasi. Ibu kalau bahasa kita ya, ibu kan dulu yang pernah bantu saya. Kok ibu berada di antrian ahli neraka? Kata yang bantu sudah enggak ingat kan? Loh kamu siapa? Saya itu loh santri yang pernah ibu bantu Al-Quran saya dulu itu loh. Saya dulu dakwah saya yang ibu bantu. Saya dulu yang pembangunan masjid saya ibu bantu. Dia ngomong gitu. Oh
Gitu. Dia nggak ada gitu kan, itu modifikasi pokoknya. Akhirnya dia baru ngeh itu. Loh, ibu kok di rombongan ahli neraka? Sementara saya yang ibu bantu masuk surga. Apa yang terjadi? Orang ini mohon pada Allah. Ini namanya syafaat dengan izin Allah. Ya Allah, ibu ini dulu pernah bantu saya, ya Allah. Dulu yang pernah bantu dakwah saya, pernah bantu ngaji saya, pernah bantu perjuangan saya, pernah. Ya Allah, tolong dong ya Allah, ibu ini dimasukkan dalam rombongan saya. Dalam hadis itu dikatakan oleh Allah, ya wis, masuk rombongan kamu. Akhirnya enggak jadi masuk rombongan surga, neraka, masuk rombongan ahli surga. Itu namanya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Nanti di belakang kita akan tahu bab tentang sirat terutama nanti insyaallah akan ketemu. Kalau kebalikannya maksudnya? Mang ada Bu ya? Orang itu banyak mendolimi terus masuk surga. Oh, doa orang-orang. Jadi ada orang dolim, terus orang dolim itu meninggal terus. Saya kok susah mencerna ini. Ada orang banyak berbuat dolim. Belum sempat dia minta maaf pada orang yang didolimi, tapi dia udah tobat, terus dia mati gitu ya. Mau dalil yang galak apa dalil yang enak ini? Kalau dalil yang galak, ya SOP-nya kan kalau untuk dosa pada hakul adami tidak bisa selesai kecuali minta maaf. Kalau nggak sempat minta maaf, mintakan ampun kepada Allah untuk yang bersangkutan. Kemarin sudah kita bahas di kitab ini ya hadisnya. Kata para ulama tidak ada khilaf para ulama. Kalau ada hal yang diambil kembalikan, kalau tidak mungkin mengembalikan karena sudah tidak ketemu lagi atau bagaimana, maka sedekah atas nama yang bersangkutan. Sampai situ urusan beres. Kalau dia tobatnya seperti itu, beres urusan nanti, tidak dituntut nanti di akhirat insyaallah. Ngaten nggih? Satu dulu. Ada satu hadisnya Bukhari ini hadisnya. Hadis ini memang sangat menghibur sekali hadis ini. Ada seseorang yang telah membunuh 100 orang itu. Ada seseorang yang telah membunuh 100 orang. Hadisnya Bukhari. Dia bertobat kepada Allah setelah membunuh 100 orang. Yang terakhir malah seorang rahib yang dia bunuh. Kalau kita ulama lah yang dia bunuh. Yang ke-100 itu. Gara-gara ulama yang ke-100 itu ngomong, tobat kamu gak akan diterima, terlalu banyak dosa kamu. Mau pateni pisan 100 lengkap. Begitu datang ke ulama yang berikutnya, apakah saya tobat diampuni oleh Allah? Kata ulama itu diampuni. Tapi dengan syarat, kamu mesti hijrah. Pindah dari kampung di mana kamu berbuat zalim ke kampung di mana kamu akan berbuat baik. Di situ banyak orang-orang baik. Maka orang ini dalam perjalanan menuju ke kampung di mana dia mau tobat berubah lebih baik itu. Hadisnya Bukhari ya, dalam perjalanan dia mati, meninggal. Dalam perjalanan dia meninggal. Ada beberapa versi riwayat, hadisnya sahih semua kamakal, karena ada Bukhari, ada Muslim mau kamakal. Malaikat rahmat dan malaikat adab rebutan. Kata malaikat adab, ini bagian saya. Karena dia walaupun sudah bertobat, tapi belum beramal soleh. Kata malaikat rahmat, bagian saya ini. Kan dia sudah tobat. Maka diwahyukan kepada malaikat itu, ukur jarak antara tempat di mana dia maksiat dan tempat di mana dia akan berubah lebih baik. Ukur kata ilham diwahyukan dari langit untuk dua malaikat itu, aukamakal. Anda tahu dalam hadis yang saya baca apa? Di situ di hadis Bukhari itu yang saya baca apa? Dan Allah menggeser jenazahnya lebih dekat sejengkal ke arah tempat di mana dia lebih baik. Karena Allah itu pengennya diampuni. Anda tahu kenapa? Karena Allah itu hobinya memaafkan. Allah itu senang memaafkan dan hobinya memaafkan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Orang ini akhirnya dirahmati oleh Allah hanya gara-gara sejengkal lebih dekat ke tempat di mana dia akan berbuat baik. Dan Allah rahmati dia. Di hadis itu diambil oleh malaikat rahmat akhirnya. Apa maknanya kira-kira dalam hal ini? Saya ulang ya, hadis sangat menghibur. Orang ini mati sebelum minta maaf ke 100 keluarga yang dia bunuh. Karena kesungguhan dalam tobatnya. Bahkan urusan hakul adaminya Allah bereskan.
karena dia kesungguhan dalam tobatnya, bahkan urusan dengan hakul adami Allah bereskan. Maka bagi kita yang mungkin dulu, kapan? Apa waktu zaman SMA pernah bikin patah hati 18 anak muda misalnya. Yang lalu biarlah berlalu, saya tobat sing tenanan. Iya, syukur-syukur kita mintakan ampun untuk mereka kepada Allah. Kalau ada hak yang kita ambil sekata sama mereka, kalau ketemu kembalikan beneran tetap. Kesungguhan kita dalam tobat itu, hadis itu sangat menghibur. Insya Allah semua sangkut paut kita dengan hakul adami, Allah bantu beres. Sehingga kita tidak akan jadi orang-orang yang bangkrut. Bisa dipahami ya? Nah, ngatan insya Allah. Lanjut. Itu tadi di sirat. Nanti orang melintasi sirat itu juga macam-macam. Ada yang baru nginjek udah kepleset, ada yang nggak bisa jalan dengan perutnya, ada yang ngesot, duel tapi selamat, ada yang nggak selamat, ada yang jalan kaki, ada yang lari, ada seperti burung terbang, ada seperti kilat yang menyambar. Nanti di belakang bab tentang sirat kita akan ketahui ada riwayat yang menyebutkan di antara amalan kata Imam Al-Qurtubi yang membuat orang, di antara amalan, tidak semuanya amal, salah satu amalan yang membuat orang selamat saat melintasi sirat adalah ketika seseorang berusaha membela kehormatan saudaranya sesama muslim. Ketika dia menjaga kehormatan saudaranya. Misalnya ada yang nanya ini di masjid mana? Masjid mana ini Bu? Faitur Rahman Pak, Kemang Pratama 3. Beliau orang Perumnas 3. Saya ulang ya. Apa di antara amalannya membela kehormatan saudara kita? Misalnya ada orang datang ke saya, cerita tentang kejelekannya Bu Asni Sakiran, betul Bu ya? Oke, betul. Wah, Bu Asni itu, saya kenal Bu Asni. Dia kok menjatuhkan kehormatan Bu Asni depan semua, saya bela. Ora. Beliau enggak seperti yang kamu katakan. Beliau itu begini, bisa terangkan. Ketika saya membela kehormatan Bu Asni di depan orang yang menjatuhkan beliau di depan saya, itu saya sudah punya poin untuk selamat melintasi sirat, insya Allah. Jenengan kalau ada orang yang jelekin teman jenengan atau siapa di depan jenengan, dan jenengan tahu betul ini orangnya nggak seperti itu, langsung jenengan bela. Itu diantara amalan yang membuat seseorang itu selamat melintasi sirat. Bisa dipahami nggih? Nggih. Oh gini. Ya itu ya justru itu namanya ghibah. Itu Enggak gini. Menceritakan kejelekan yang nyata itu dibagi dua. Kalau tidak patut itu diceritakan namanya ghibah. Kita yang dengerin juga dosa sama. Kong kali kong itu namanya. Yang mendengarkan juga dosa sama. Tapi ada kejelekan yang memang harus diceritakan supaya orang lain selamat dari tipu dayanya. Ini boleh, tidak apa-apa. Ya memang dia terkenal. Itu hati-hati sama dia. Kalau ngutang nggak pernah bayar itu, misalnya gitu. Misalnya. Di sini nggak ada tempat lain begitu. Jadi atau menceritakan kejelekan orang lain yang semua orang tahu dia memang jelek. Itu kata para ulama tidak apa-apa. Kalau kata Imam Hanafi, menceritakan keburukan orang yang buruk itu bukan ghibah, kata beliau. Kenapa? Karena itu bagian dari menghukum dia supaya dia malu. Kalau masih punya rasa malu. Nah, itu seperti itu. Itu ya, monggo Bu Ana. Nggih. Caranya mawon, Bu. Caranya kalau sudah mulai ngomong yang enggak bener gitu, sik Mbak, kok gak pati krungu aku Mbak ya, sik Mbak. Aduh, ketoke sinyale iki Mbak. Sik Mbak. Sinyale iki Mbak gitu. Ya kita ya
Daya sih mbak, iki ketoknya sinyalnya mbak, dapatnya kerungu memang kita gini kan, dapatnya kerungu ya, kita nggak bohong kita gini kan, itu. Atau sih mbak, aku tak yang jeding ya, tak tutup sih mbak ya. Ibu jangan bawa ke jeding beneran, ke kamar betulan itu. Mbuh nggak apa yang kamar mandi, Pak. Pokoknya cari alasan, karena orang itu ada mau ada jalan, tak mau ada banyak alasan gitu. Jadi kalau menceritakan iya itu memang enak itu ngomong kayak gitu, itu memang enak. Jadi gini. Ya. Saya paham. Gini. Sebenarnya gini, saya mau pakai rumusnya Imam Nawawi ya, Imam Nawawi. Ini biar kita paham ya. Kata Imam Nawawi, ini kenapa tiba-tiba seru pembahasannya? Gara-gara ya enggak ya wis. Kata Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan ghibah itu haram, kata Imam Nawawi. Kecuali ada kemaslahatan yang lebih besar yang dituju. Sebentar, saya ulang ya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ghibah itu haram kecuali ada kemaslahatan yang lebih besar yang dituju. Contoh, untuk konsultasi. Itu di masa Nabi terjadi dan Nabi tidak menyatakan itu ghibah. Contoh, ada seorang istri namanya Hindun datang sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanya, minta fatwa masalah hukum, konsultasi. Suami saya ya Rasulullah, Abu Sufyan itu kaya, banyak duitnya. Cuman ngasih nafkah ke saya dan anak saya kurang. Boleh enggak saya ngambil hak saya pada hartanya tanpa seizin dia? Kata Nabi, boleh. Tapi dengan cara yang ma'ruf, yang cukup, yang sepatutnya, jangan semua diambil. Tapi syaratnya suaminya kaya dan pelit. Ukuran pelit adalah ngasih nafkah dengan sengaja diberi kurang, padahal dia punya kemampuan lebih. Kurang sini objektif, bukan memang dasar kurangan kan. Ada orang itu dikasih banyak masih kurang aja kan ada. Singkat cerita, Nabi tidak mengatakan, tidak boleh itu aib suami kamu, ghibah, enggak. Nabi dengerin karena Nabi tahu ini tujuannya dia minta jawaban hukum, minta fatwa. Atau contoh yang lain, istri beliau namanya Sofiyah radhiyallahu anha itu pernah konsultasi kepada Nabi menceritakan orang-orang yang membuli beliau. Siti Sofiyah radhiyallahu anha dibuli, wah keturunan Yahudi. Kata Sofiyah radhiyallahu anha, Rasulullah, saya ini udah masuk Islam kok dikatain keturunan Yahudi. Nabi dengerin curhatnya istrinya. Nabi tidak berkata, tidak boleh ngomongin orang. Enggak, Nabi dengerin. Sampai selesai baru Nabi bilang, mau enggak kamu saya kasih solusi? Mau ya Rasulullah. Nah nanti kalau kamu dibully, bahwa kamu Yahudi, keturunan Yahudi bilang, ya saya memang keturunan Bani Israel. Saya keturunan Bani Israel. Ayah saya seorang Nabi. Nabi Yakub, Nabi Ishak. Dan paman saya seorang Nabi, Nabi Ismail. Dan sekarang suami saya juga seorang nabi. Kan keren. Ayahnya seorang nabi, pamannya seorang nabi, suaminya seorang Nabi Muhammad SAW. Setelah itu tidak pernah dibully lagi beliau. Tidak pernah dibully lagi. Makanya Nabi mendengarkan curhatan istrinya. Makanya kalau suami curhat dengerin bu. Gitu. Sebagaimana kalau istri curhat suami juga harus dengerin. Nah itu dalam rangka untuk mencari solusi. Ya ibu-ibu sering nggak ngomongin anak di depan suami atau sebaliknya supaya untuk mendapatkan solusi gitu loh. Nah itu monggo silakan, tidak ada masalah. Nah nanti Bu View tinggal lihat nanti kira-kira di mana coupling saya itu nanti gitu ya. Nah terus kemudian boleh kita membicarakan keburukan seseorang itu dalam rangka untuk diambil pelajarannya. Boleh, tidak apa-apa. Tuh lihat, gitu akibatnya kalau begitu. Nah itu akibatnya, lihat buat pelajaran itu. Nah itu. Jadi kita boleh membicarakan mereka itu untuk buat pelajaran. Nah, yang terakhir itu bukan terakhir, yang diantara bolehnya itu adalah karena semua orang memang sudah tahu dia begitu dan
diceritakan keburukannya supaya dia punya rasa malu sebagai hukuman sosial. Itu boleh, tidak apa-apa. Misalnya terkenal dia ini kalau, dan supaya orang lain selamat juga dari tipu dayanya kalau dia berkaitan dengan muamalah orang lain. Nah sekarang pertanyaannya, tadi Bu Fiafi dengan teman-teman ngomongin yang seseorang tadi itu konteksnya apa? Dikit aja nggak usah jawab nanti tidur. Kalau tidak ada konteks pembenaran dari udzur yang tadi itu, segera tobat minta ampun pada Allah. Gitu ya. Nah, kecuali memang kita bertanya-tanya untuk mendapatkan jawaban, kenapa tiba-tiba dia tadi bermuka masam sama kita? Apa dia ada masalah misalnya? Tadi dia kenapa kok tumben ngomongnya kayak itu? Mungkin ada masalah. Itu berarti apa niat kita? Barangkali kita bisa membantu masalah yang terjadi pada dia misalnya. Kayak di antara kita kan misalnya ada teman yang biasanya akrab tahu-tahu menjauh. Aduh, apa ada salah di kita ya kok tiba-tiba dia menjauh? Coba apa salah kita coba? Muhasabah itu silakan, tidak ada masalah. Ya itu konteksnya tidak untuk menjelekkan dia. Tadi kan Bu Fiawi mencontohkan, tadi kenapa dia begitu sih? Kok tumben dia apalagi dapat atau gimana? Kan ada orang-orang tertentu itu tiba-tiba ngomongnya sengak gitu. Kenapa ini? Kenapa? Kita tanya dan maka untuk siapa tahu kita bisa bantu kalau memang dia ada masalah. Jadi kembali pada niat juga sih sebenarnya. Karena wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang kita mendapatkan apa yang dia niatkan, itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya sering kali kadang kalau kan kalau jadi ustadz itu kayak keranjang sampah ya. Oh apa aja diceritakan. Itu saya sering bilang gini ya. Ini buat pelajaran buat kita, saya bilang. Buat pelajaran supaya tidak menjadi murni membicarakan keburukan orang lain, tapi ada hikmah yang bisa kita ambil. Sehingga harapannya ya tidak berlaku hukum haram. Kenapa? Karena berlaku ketentuan yang dikatakan oleh Imam Nawawi tadi, membicarakan keburukan orang lain itu ghibah itu adalah haram, kecuali ada kemaslahatan yang lebih besar yang dituju dalam hal ini. Tapi mesti ngati-ngati. Kenapa? Karena syaitan itu kadang ngasih bumbu-bumbu. Nah, kadang bumbunya itu ya sedap juga kadang itu. Akhirnya lari kemana-mana itu nantinya itu. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Itu di sirat terakhir baru surga neraka. Nah, semoga untuk kita surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Allahumma amin insyaallah, mudah-mudahan. Terus kemudian yaum masyhud. Yaumun masyhud, yaitu hari disaksikan. Yaumun masyhud, hari disaksikan. Yaitu hari yang disaksikan disebut demikian karena hari itu disaksikan oleh seluruh makhluk. Ada juga yang mengatakan karena pada hari itu para saksi memberi kesaksian seperti yang akan diterangkan nanti. Wallahu a'lam. Saya sering sampaikan di sini. Ini saya ulang sekilas saja karena sudah sering saya sampaikan. Nanti di yaumil mahsyar, tepatnya di hisab ya, itu akan didatangkan para saksi. Saksi yang pertama Allah sendiri, wa kafa billahi syahida. Cukup Allah sebagai saksinya. Udah sampai situ kita nggak bisa kemana-mana dari itu, karena wa kafa billahi syahida. Yang kedua, saksinya adalah raqib atid, catatan amal itu. Wis kita nggak bisa kemana-mana ini udah. Karena Allah rupanya Allah nggak berkenan menjadi saksi sendiri. Allah pengennya makhluknya jadi saksi juga. Yang ketiga, para nabi dan rasul itu jadi saksi nanti. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Jadi saksi nanti para nabi dan rasul. Kemudian yang keempat, sesama kita jadi saksi nanti. Sesama kita jadi saksi nanti. Nanti di belakang insya Allah kita ketemu, atau sudah saya lupa dalam kitab ini dikutip satu riwayat. La'ala shawab ini disarikan dari riwayat Muslim seingat saya. La'ala shawab seingat saya. Dalam kitab ini nanti insya Allah kita ketemu atau sudah di kitab kita ini. Disebutkan nanti kalau untuk kesaksian sesama itu ada dua pertanyaan. Yang pertama pertanyaan tentang kebaikan. Kamu jadi saksi si fulan ini ngaji misalnya. Oh ya, saya jadi saksi Bu Alfi ngaji, Bu Ana ngaji, Bu Dona ngaji, selalu ngaji. Jadi kita sebut
kebaikan orang itu kita jadi saksi. Oke, gak ada masalah. Kita dapat poin kebaikan karena mendukung ibu nanti saling mendukung dalam kebaikan insyaallah. Yang gak enak itu pertanyaan yang kedua. Kamu ngelihat si fulan atau si fulana berbuat yang gak baik? Iya ya Allah. Karena di depan Allah kan gak bisa bohong. Iya ya Allah ngelihat. Pertanyaan berikutnya yang gak enak itu. Kamu sudah berusaha mencegahnya enggak? Nah, di sini ada dua model orang dalam riwayat itu. Yang satu mengatakan dalam riwayat yang saya baca ya, yang satu mengatakan saya tidak cukup punya nyali ya Allah untuk mengingatkannya walaupun saya berusaha mengingatkan. Sehingga saya hanya dalam hati mengingkari itu. Jadi ada orang itu dia enggak setuju dengan perbuatan orang itu, enggak benar ini perbuatan ini. Dia nggak setuju dalam hatinya, tapi mau mengingatkan, mau ngomong itu nggak punya nyali dia. Yang ini selamat, karena dia berusaha untuk merubahnya, tapi tidak cukup punya nyali. Akhirnya dia cuman bisa mengingkari dan mendoakan. Yang kedua mengatakan begini, halah kalau bahasa kita cuek ya Allah, surga urusan dia, neraka urusan dia kalau bahasa kita gitu kira-kira. Ini mafhum riwayat. Saya nggak peduli urusan dia lah, masing-masing lah. Yang ini langsung statusnya dinaikkan dari saksi langsung menjadi terdakwa, nggak pakai tersangka lagi. Kalau Allah nggak pakai nyangka, kalau Allah langsung didakwa, langsung diadili langsung. Nauzubillahi min syarri dzalik. Makanya ini Bu penting. Kalau ibu saya kita melihat kemungkaran yang nggak benar gitu ya, itu jangan cuek. Paling nggak peduli walaupun hanya dengan hati. Kalau punya power, punya kekuasaan, cegah dengan kekuasaan kita. Kalau nggak punya kekuasaan, kalau kita punya ilmu, terangkan, nasihati. Maaf, fakta di lapangan kan tidak semua orang punya nyali bicara kan? Oke, terakhir hati. Ya Allah, hamba tidak setuju sama perbuatan ini. Hamba ingkari perbuatan ini. Terus syukur-syukur doakan. Semoga diberi hidayah oleh Allah. Semoga dihentikan kedzalimannya. Oke, ngaten nggih? Nah, kalau gitu insya Allah kita selamat. Terus saksi berikutnya apa Bu? Anggota tubuh kita ini. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Iya. Apalagi yang jadi saksi nanti diantaranya bumi, alam semesta ini. Ini masjid nanti ngomong yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Hari di mana bumi menceritakan kejadian di atasnya. Hari ini mungkin tiang-tiang masjid ini nggak bisa bicara. Tapi nanti akan ada masa di mana mereka berbicara. Itu makna yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Bi anna rabbaka auhalaha. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyuraw a'malahum. Pun apalagi yang menjadi saksi, hari menjadi saksi nanti. Hari yang pertama Allah bangkitkan hari Jumat. Terus hari-hari yang lain. Ini hari Jumat kita ngapain? Nanti hari Jumat jadi saksi bagi kita. Yang terakhir harta yang menjadi saksi. Harta menjadi saksi nanti. Dari mana dan untuk apa itu disuruh jadi saksi nanti harta kita itu. Maka singkat kata singkat cerita, kebayang nggak Bu, kalau semuanya bicara, kira-kira kita selamat apa apes kira-kira itu? Apes Bu, kalau semua bicara Bu. Bersyukurlah pada Allah, ada beberapa orang Bu yang kasusnya di SP3-kan oleh Allah Bu. Kasusnya di PTS-kan, kasusnya nggak di P21 Bu. Kalau di Kejaksaan kan ada P21. Ini nggak di P21 Bu, di deponering. Di SP3 kan, di PTS kan, nggak di kasus, nggak dibuka kasusnya, Bu, ditutup oleh Allah kasusnya. Nah ini makanya saya bilang tadi, pandai-pandailah bertobat minta ampun kepada Allah, banyak-banyak memaafkan sesama. Yang 5 itulah, yang sering saya sampaikan 5 itu ya. Insya Allah nanti nggak akan semuanya bicara Bu. Kenapa? Karena Allah tutup kasus kita insya Allah. 5 itu minta hisab yang mudah. Perbanyak tobat minta ampun kepada Allah, banyak-banyak memaafkan sesama, permudah urusan sesama, tutup aib saudara kita. Sekilas saya sampaikan lagi rumusnya ya.
dengan kita mohon kepada Allah hisab yang mudah. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi, hadisnya hasan gharib. Tidaklah bergabung dalam hati seorang hamba yang mukmin rasa harap dan rasa takut sekaligus kepada Allah, kecuali Allah akan berikan kepadanya apa yang dia harapkan, dan Allah akan selamatkan dari apa yang dia takutkan. Ibu-ibu takut nggak dihisab dengan hisab yang keras? Takut. Pengennya kita dihisab dengan hisab yang mudah atau bebas hisab, betul ya? Minta kepada Allah. Insya Allah yang kita takutkan tidak akan terjadi, yang kita harapkan terjadi insya Allah. Yang pertama. Yang kedua dengan taubat. Kalau taubat dalam hadis qudsi, Allah bilang apa Bu? Yang lalu darimu aku tidak peduli. Kalau kita udah taubat Bu, yang lalu darimu aku tidak peduli, kata Allah dalam hadis qudsi atau kama qala. Kalau di Al-Qur'an, Al-Furqan ayat 70 itu Bu, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal saleh, mereka itulah akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Yang kedua. Yang ketiga, banyak-banyak memaafkan sesama itu. An-Nur ayat 22. Kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbun ayyaghfirallahu lakum. Bahwa yang memaafkan dan berlapang dada. Tidak sukakah kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan itu? Kemudian ya, An-Nur ayat 22. Kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Kalau di hadisnya ada dalam kitab Riyadhus Shalihin Bu, bab tentang keutamaan memaafkan itu, aukamakal, ada seseorang yang memaafkan saudaranya. Dalam hadis qudsi itu apa kata Allah? Dia maafkan saudaranya. Padahal akulah yang maha pemaaf, maka aku maafkan juga dia. Aku ampuni juga dia. Itu dalam hadis qudzinya itu. Kemudian tutup aib saudara kita, karena kalau kita tutup aib saudara kita, Allah tutup aib kita dunia akhirat. Aib itu apa Bu? Perbuatan dosa. Yang terakhir, tutup aib saudara kita, mempermudah juga bisa, terserah. Itu urutannya terserah jenengan lah. Yang terakhir, permudah urusan sesama. Kalau kita permudah urusan sesama kita, Allah akan permudah urusan kita dunia akhirat. Itu 5 itulah kalau kita amalkan, insya Allah Allah tutup kasus kita. Bentuk penutupan kasus itu bagaimana Pak Ustadz? Ada dalam hadis Sahih Bukhari. Saya pernah cerita di sini kan. Dipanggillah salah seorang di antara anak Adam itu, misalnya dipanggil, Ita sini, panggil Bu Ita. Bu Ita suruh baca catatan keburukannya terlebih dahulu. Dalam hadis Bukhari itu, wes Bu Ita kemeringet baca catatan keburukannya itu. Waduh, sampai Bu Ita mengatakan kalau gini caranya celaka saya. Sampai berkata begitu. Tapi di ujung catatan itu ada perkataan begini, semua dosa tersebut di atas sudah aku ampuni, kata Allah. Maka Bu Ita keluar hanya membaca catatan kebaikan saja. Semoga ya, insya Allah. Ada yang satu lagi, masih hadis Sahih Bukhari juga, ditunjukkan catatan keburukannya. Kata Allah dalam hadis itu, ayo ngaku pora, unggih ngaku ya Allah, ngaku ya. Yang nanya Allah kan nggak bisa ngelak. Sampai bahasa kita kemeringat tadi itu. Kemeringat ini istilah saking paniknya, tegangnya. Sampai kemudian dia berkata, aduh lek ngene carane mati aku. Celaka saya. Dia sampai dalam hatinya gitu, mati saya. Bisa celaka saya kalau begitu caranya. Kata dia gitu. Apa kata Allah? Kata Allah, aku hapus semua dosamu. Dia senang Pak. Waduh, senang ya Allah, alhamdulillah. Maka dia keluar hanya membaca catatan kebaikan saja. Dan itu tidak diberitahu yang lain, hanya Allah dan dia saja. Aibnya tidak Allah buka aibnya. Karena dia tidak pernah buka aibnya saudaranya. Ditutup. Sehingga dia hanya membaca catatan. Sampai kaumnya berkata, ya Allah, apa yang kamu buat di dunia kok sampai kamu tidak punya catatan keburukan sama sekali. Padahal dalam hatinya, kayak catatanku tapi sudah di-delete oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita termasuk yang diampuni oleh Allah. Amin. Allahumma amin insyaallah. Baik, silakan Bu yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Monggo. Nggih, monggo Bu Ita, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu. Seorang yang sudah meninggal, apakah akan dihisab dengan kehidupan di dunia mengenai anak keturunannya? Baik. Seorang ayah yang sudah meninggal, terus anak keturunannya yang pertama tidak rajin ibadah, apakah menjadi hisab juga bagi orang tuanya? Lalu yang kedua, anak yang tidak akur dengan sesama saudaranya, misalnya berantem, itu apakah tetap
hisab orang tuanya yang sudah meninggal itu dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Juga misalnya harta yang belum terbagi, tidak terbagi itu apakah orang tua yang sudah meninggal tetap dihisab, dipertanggungjawabkan? Lalu pertanyaan berikutnya mengenai saksi. Saksi kita di hari akhir ada alam semesta. Bagaimana dengan orang yang memelihara misalnya taman, hewan, misalnya kucing? Apakah itu meringankan kita di hari akhir? Karena dia akan bersaksi bahwa dia dipelihara. Apakah ada yang mengatakan bahwa saya pernah mendengarkan kajian bahwa kita memelihara hewan itu lebih baik dibiarkan begitu saja. Dan dia terkurung itu menimbulkan dosa. Bagaimana Pak? Sampun? Baik. Yang pertama ini rumus. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan ketika seseorang anak berbuat yang tidak baik, ketika seorang anak berbuat yang tidak baik, itu tidak diotomatiskan orang tuanya mendapat dosa. Tapi kalau anak itu berbuat baik, sudah diotomatiskan orang tuanya mendapat bagian pahala. Kenapa? Pertama, karena anak itu hasil usaha orang tua. Yang kedua, hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Semua orang tua pasti ingin anaknya baik. Bahwa kenyataannya ada yang bukan tidak baik, belum insyaallah. Itu orang tua nggak kena beban dosanya. Kenapa? Karena orang tuanya pasti menginginkan anaknya baik. Orang tua itu akan mendapatkan bagian dosa kalau di dalam perbuatan dosa anak itu ada andil orang tua. Saya ulang ya, orang tua itu akan dapat bagian dosa dari perbuatan dosa anaknya kalau ada andil dari orang tuanya. Contoh, orang tuanya yang ngajarin, orang tuanya yang nyontoin, orang tuanya yang nyuruh, orang tuanya yang mendukung, misalnya gitu. Tapi kalau orang tuanya udah berusaha mengingatkan, mentok mendoakan, saya sering sampaikan sini, orang boleh capek menasihati tapi jangan pernah capek mendoakan. Udah berusaha agar anaknya jadi baik lah, namanya orang tua kan pengen anaknya baik. Tapi dasar anaknya yang misalnya maaf, dua blek misalnya gitu ya, insya Allah orang tua tidak akan kena dosanya. Kenapa? Karena hadis tadi, muttafaqun alaih Bukhari Muslim, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Itu kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Satu dulu Bu ya. Nah, mengenai anak berantem, apakah akan membuat orang tuanya nanti dihisap? Rumus kemungkaran tadi, kalau orang tuanya sudah ngajari rukun, anaknya kok berantem, orang tuanya tidak akan dihisap tapi sedih dia. Karena apa yang terjadi pada keluarganya diberitahukan kepada yang sudah meninggal itu. Hadisnya sudah kita bahas di sini. Hadisnya ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan sahih dari Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud. Jadi kalau misalnya anaknya enggak akur, berantem, kalau orang tua udah ngajari rukun tapi dasar anaknya yang memang enggak mau rukun, kadang kan ada saudara itu maunya rukun tapi satu enggak mau rukun. Kan ada gitu ya. Yang satu maunya baik tapi satu enggak mau baik gitu loh. Ya, itu berdosa orang tua? Enggak. Kalau orang tua udah ngajari yang benar enggak. Cuman orang tua sedih. Ya, sebagaimana ketika masih hidup dia sedih melihat anaknya berantem, beliau juga pasti sedih saat meninggalnya. Karena hadisnya sahih atau hasan, apa yang terjadi pada anaknya itu diberitahukan kepada orang tuanya di kubur. Wah, anakmu gelut tok iku tukaran tok. Itu dia sedih, tapi dia tidak dikenai hukuman asal yang bersangkutan dari awal memang ngajari rukun. Tapi memang ada orang tua itu yang jadi provokator. Itu seneng ngongkon anaknya gelut, tapi kok ya, lah yang begini kena hisab dia. Gitu, rumusnya gitu Bu ya. Jadi insya Allah nggak akan kena hisab, tapi sedih iya. Asal semasa hidup orang tua udah ngajari yang benar ya. Itu seperti itu. Terus kemudian yang terakhir berkenaan dengan memelihara harta yang belum dibantu, yang belum dibagi. Prinsipnya harta waris disegerakan kalau sudah selesai biaya pemakamannya, hutangnya, wasiatnya, dan pemisahan mana yang betul-betul harta warisnya itu memang sebaiknya sesegera mungkin dilakukan.
penundaan atas pembagian harta waris sedikit banyak pasti berpengaruh kepada si mayit. Tapi apakah diadab atau tidak, kiranya semasa hidup si mayit sudah berusaha mendidik keluarganya dengan baik dan benar, insya Allah sih tidak akan berpengaruh terkait dengan diadab atau tidak diadabnya. Tapi sedih mungkin ya, karena ngelihat anak-anaknya kok belum juga kunjung membagi warisnya, karena mungkin ada yang serakah 1 atau 2. Sebenarnya gini Bu, dalam pembagian harta waris itu sebenarnya mudah. Membagi harta waris itu mudah. Yang sulit itu satu kalau nggak ada hartanya, itu yang pertama. Itu kalau itu kuyan ya. Saya bercanda kalau itu. Maaf. Yang sulit itu kalau ada hati yang busuk. Yang sulit itu kalau ada hati yang busuk. Hati yang busuk itulah yang kadang, hati yang serakah itulah yang kadang membuat sulit pembagian waris itu. Sebenarnya pembagian waris itu mudah sebenarnya. Tapi ketika ada yang serakah, ada yang busuk hatinya, sulit itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih? Terus mengenai memelihara binatang. Di setiap makhluk yang berhati basah gitu ya. Setiap makhluk yang berhati basah di padanya ada nilai sedekah kalau kita memberinya nafkah atau makanan. Jadi kalau ada binatang apapun, tidak hanya binatang ibu sebutkan, termasuk anjing sekalipun, itu kalau kita memberi makan kepada mereka, minum pada mereka, itu punya nilai sedekah. Nah, apakah itu sedikit banyak meringankan beban kita nanti di akhirat? Iya. Terutama pohon. Pohon itu saya pernah baca sebuah buku judulnya Ringankan Akhiratmu dengan Menanam. Itu ternyata kaitannya nanti dengan sedekah oksigen. Sedekah oksigen. Jadi kalau kita banyak nanam pohon, terus pohonnya bermanfaat, itu kita dapat pahala terus-menerus karena sedekah oksigen itu. Ya, saya pernah baca sebuah buku judulnya itu, Ringankan Akhiratmu dengan Menanam. Apalagi terus tanamannya bisa bermanfaat, tidak hanya oksigennya, tapi bisa untuk mengendalikan banjir, untuk tetap adanya sungai, kecadangan air tempat itu jadi cukup, apalagi terus tambah buahnya juga bisa dimanfaatkan lebih-lebih lagi. Saya kira itu. Kucing apalagi? Kan tadi binatang. Binatang apapun yang kita berikan pada mereka itu bernilai sedekah. Itu sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Monggo Bu, Ibu sinten Bu? Bu Erli. Bu Eli nggih, monggo. Nggih. Pertama, saya ulang ya. Kalau murtadnya anak itu dapat dukungan dari orang tua, atau orang tua merestui murtadnya anak itu, atau misalnya dia murtad gara-gara ulah orang tuanya yang tidak pernah mengingatkan dan menasihati, misalnya bla 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 misalnya gitu ya, maka sedikit banyak orang tua pasti kena dampaknya. Apa ada begitu Ustaz? Ada sebagian yang merestui, jadi ya itu terlibat berarti dia kalau yang begitu. Tapi kalau orang tuanya nggak setuju, nggak ridho, semasa hidup udah berusaha, pokoknya agar aneh jangan sampai murtad. Berdoa sebuah iman Islamnya dijaga oleh Allah. Ya namanya manusia kadang kecolongan ya. Nah manusia kadang kecolongan. Ya sudah, insya Allah yang begitu tidak akan dihisab. Ibu tahu Nabi Nuh? Nabi Nuh alaihissalam, Kan'an putranya kafir nggak? Tapi apakah Allah murka kepada Nabi Nuh? Tidak. Kenapa? Karena Nabi Nuh sudah berusaha. Nabi Nuh gak cuma anaknya, istrinya bahkan yang mengkhianati dakwah beliau itu juga ikut kafir. Namanya siapa? Istri Nabi Nuh? Bunuh namanya. Ya kan Nabi Nuh istrinya namanya Bunuh namanya. Nah, itu apakah Allah murka pada Nabi Nuh? Tidak. Kenapa? Karena Nabi Nuh sudah berusaha. Jadi kalau orang tuanya sudah berusaha, insya Allah tidak masuk dalam kategori yang dibebankan ke orang tua. Tapi kalau orang tuanya mendukung, mendiamkan, tidak ada usaha walaupun hanya dengan mendoakannya, maka ya sudah. Maka harus ada tindakan tegas dari orang tua untuk tidak merestui tindakan itu. Adapun anak yang ngeyel, pokoknya aku gak setuju, sakarepmu gak setuju aku. Nah,
seperti itu misalnya gitu. Wallahu alam bisawab. Ngoten nggih Bu nggih? Nggih, monggo Bu Ana.